Nah, di situ Semar diceritakan sangatlah kaget karena Bathara Guru tadi merupakan adiknya. Pernahnya adik. Nah, tidak mungkin di situ seorang kakak kok menyembah kepada adiknya. Iya. Akan tetapi hal tersebut diceritakan akan ia lakukan demi mewujudkan keinginan anaknya yaitu si Bagong. Nah, ketika Semar tadi akan mengikuti perintah Bathara Guru tadi, ternyata di situ Bagong tidak terima. Dia menolak, dia tidak terima apa yang dikatakan oleh Bathara Guru untuk Semar menyembahnya tadi. Nah, dia tidak mau jika karena menginginkan kedua buah tersebut Semar harus mengorbankan kehormatannya sebagai orang yang lebih tua dari Bathara Guru di situ, Mas Bayu. Nah, diceritakan pada situ Bagong lalu melarang Semar untuk melakukan hal tersebut. Bagong mengancam kepada Bathara Guru bahwasanya dia sendiri yang akan datang ke Kahyangan, malah dia akan bedol wite. Jadi pohon sakwite itu tadi akan dibedol oleh si Bagong. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih ditemani oleh Mas Kurit yang akan membahas berbagai hal yang ada di dalam dunia pedalangan seperti cerita, tokoh, lakon maupun sanggit-sanggit yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Pasti pemirsa penasaran apa yang akan kita bahas kali ini? Langsung aja kita tanyakan ke Mas Kurit. Nah, selamat malam Mas Kurit. Selamat malam Mas Bayu. Sebelumnya kita telah membahas tentang lakon Bagong Jadi Ratu. Ya, benar sekali. Nah, menurut saya setelah kemunculan tokoh tersebut di dalam pakliran almarhum Ki Seno Nugroho, Ya. tokoh Bagong tersebut menjadi sangat fenomenal Ya. dan menjadi tren di kalangan anak muda zaman Ya, sekarang. benar sekali. Karena pembawaannya itu yang sangat lucu, gecul, dan humoris, Mas. Ya, benar sekali. Nah, yang saya tanyakan, Mas, apakah masih ada lakon yang menceritakan tentang tokoh Bagong tersebut? Oh ya Mas Bayu. Nah, jika Mas Bayu kali ini ingin mengulik dengan tentang tokoh Bagong tersebut, ternyata di era zaman sekarang ini setelah kemunculan tokoh Bagong di pakliran gaya almarhum Ki Seno Nugroho, di situ tokoh Punokan tadi ditampilkan sangat luar biasa dengan pembawaannya yang memiliki karakter tersendiri. Bagong tadi dengan humorisnya dan juga dengan ngeyelnya juga ada di situ, dengan karakter dari Ki Seno Nugroho juga di situ dimasukkan di dalam tokoh Bagong tadi sangat luar biasa sekali menurut saya. Nah, dan pengembangan lakon-lakon yang mengangkat tokoh Bagong tadi di pakliran gaya Ki Seno Nugroho umumnya tadi juga sangat banyak sekali. Nah, di situ diceritakan ada juga lakon pengembangan dari Ki Seno Nugroho, ada lakon Bagong Bangun Desa. Bisa ya? Nah, tadi merupakan, kalau yang saya ketahui tadi adalah sanggit dari Ki Seno Nugroho sendiri. Jadi juga sanggit dari Ki Seno Nugroho. Benar sekali. Nah, tentang lakon Bangun Desa, Bagong Bangun Desa tadi ceritakan bermula ketika di Padukuhan Prengapus, yaitu di tempat tinggal Kiai Lurah Bagong. Yeah. Jadi Bagong tadi tinggalnya di Prengapus di Padukuhan. Nah, diceritakan pada saat itu Bagong tadi mengundang para punokawan lain yaitu Semar dan juga Gareng dan juga Petruk. Karena pada saat ada sesuatu hal yang akan disampaikan si Bagong.
Nah, di situ ternyata Bagong tadi mengungkapkan bahwa dirinya itu tadi sebagai pemimpin desa di Pringapus tadi, dia ingin terus mesejahterakan masyarakat di desa Pringapus pada saat itu. Nah, Bagong pada saat itu ingin memperjuangkan membangun desa Pringapus tadi terus menerus. Nah, dia juga meminta restu kepada Ki Lurah Semar bapaknya dan juga para saudaranya Gareng dan juga Petruk tadi untuk melanjutkan dirinya membangun desa Pringapus di situ. Terus bagaimana tanggapan dari Semar, Mas, mendengar niat dari Bagong? Nah, di situ Semar beserta Petruk dan juga Gareng tadi menyetujui akan niat baik dari si Bagong tadi. Nah, selanjutnya Bagong pada saat itu ingin menanyakan juga perihal mimpinya, yaitu padusunan Pringapus tadi bisa tentram, rakyatnya tadi juga sejahtera pada saat Gemah Ripah Lojinawe jika ditumbali dengan namanya Jambu Diponirmolo serta Pelem Pertonggo Jiwo. Nah, Bagong pada situ menanyakan kepada Semar di mana letak kedua buah tersebut, Mas Bayu. Terus apa jawaban dari Semar saat itu, Mas? Nah, Semar menjawab bahwasanya kedua buah yang dimaksudkan si Bagong tadi merupakan makanan para dewa di Kahyangan Suroloyo. Nah, pada saat itu Bagong tadi lalu ceritakan meminta bantuan kepada si Semar tadi untuk mendapatkan kedua buah tersebut karena menurut cerita bahwasanya Semar tadi juga seorang golongan dewa. Nah, Semar pada saat itu mengatakan agar Bathara Guru saja yang didatangkan ke Pringapus. Nah, karena kan Bathara Guru adik si Semar pernah seperti itu. Nah, Semar lalu diceritakan bersemedi dan menggunakan ajian pameling untuk memanggil Bathara Guru itu tadi, Mas. Oh, jadi begitu ya, Mas. Semar akan memanggil Bathara Guru dengan menggunakan ajian pameling. Ya, nah di situ singkat cerita Bathara Guru tadi lalu datang ke Padukan Pringapus. Nah, Bathara Guru menanyakan tentang perihal Semar memanggilnya. Nah, di situ Semar mengutus kepada Bagong untuk mengungkapkan keinginannya itu tadi. Nah, Bagong lalu bercerita bahwa dia bermimpi jika Padukan Pringapus tadi bisa tentrem sejahtera istilahnya jika ditumbali dengan kedua buah tadi, Pelem Pertonggo Jiwo dan Jambu Diponirmolo pada saat itu. Nah, terus bagaimana respon dari Bathara Guru, Mas, mendengar niat dari Bagong tersebut? Nah, Bathara Guru lalu menjawab bahwasanya kedua buah tersebut merupakan makanan para dewa. Nah, Bathara Guru tadi tidak bisa sembarangan memberikan kedua buah tersebut kepada setiap orang. Nah, Semar mengatakan bahwasanya dirinya tadi bersedia melakukan apapun demi Bagong mendapatkan kedua buah itu tadi, Mas Bayu, untuk dijadikan tumbal. Nah, Bathara Guru lalu memutuskan dirinya lalu mau memberikan kedua buah yang diinginkan Bagong tadi dengan syaratnya tadi dia mengatakan ada salah satu umat yang sama sekali belum pernah menyembah kepada Bathara Guru. Nah, umat tersebut adalah Kiai Semar. Dengan syarat tersebut, dengan syarat Kiai Semar harus menyembah kepadanya, maka Bathara Guru akan memberikan buah Jambu Diponirmolo dan Pelem Pertonggo Jiwo di situ. Lalu bagaimana reaksi dari para Punokawan, Mas, mendengar syarat yang diajukan dari Bathara Guru? Nah, di situ Semar diceritakan sangatlah kaget karena Bathara Guru tadi merupakan adiknya, pernahnya adik. Nah, tidak mungkin di situ seorang kakak kok menyembah kepada adiknya. Akan tetapi hal tersebut diceritakan akan ia lakukan demi mewujudkan keinginan anaknya yaitu si Bagong. Nah, ketika Semar tadi akan mengikuti perintah Bathara Guru tadi, ternyata di situ Bagong tidak terima. Dia menolak, dia tidak terima apa yang dikatakan oleh Bathara Guru untuk Semar menyembahnya tadi. Nah, dia tidak mau jika karena menginginkan kedua buah tersebut Semar harus mengorbankan kehormatannya sebagai orang yang lebih tua dari Bathara Guru di situ, Mas Bayu. Nah, diceritakan pada situ Bagong lalu melarang Semar untuk melakukan hal tersebut. Bagong mengancam kepada Bathara Guru bahwa dia sendiri yang akan datang ke Kahyangan, malah dia akan bedol wite. Jadi pohon sakwite itu tadi akan dibedol oleh si Bagong. Nah, Bathara Guru yang pada saat tidak terima akan perkataan si Bagong tadi, diceritakan dia lalu mengatakan kepada Bagong bahwasanya Bagong tadi telah menantang para dewa. Nah, Bagong mengatakan bahwasanya dia rela, dia berani melawan para dewa. Nah, Bathara Guru lalu pergi dari tempat tersebut. Nah, dan Bagong di situ ceritakan akan mendapatkan bantuan dari para saudaranya dan juga Kiai Semar untuk mendapatkan kedua buah tersebut dari Kahyangan, Mas Bayu. Jadi para Punokawan akan datang ke Kahyangan sendiri ya, Mas? Ya, seperti itu. Akan membedol pohon yang buahnya tadi yang dicari oleh Semar. Ya, Bagong. Ya, benar sekali di situ. Nah, Bathara Guru pada saat lalu memanggil para dewa. Para dewa senopati, para dewa. Nah, mereka di situ untuk diutus untuk bersiap-siap melawan para Punokawan dan jika bisa Punokawan tadi beserta Semar ditangkap
dan nantinya untuk dimasukkan ke dalam kawah Condro Timuko. Nah, sekaligus para dewa tadi diutus untuk menjaga kayangan agar tidak kemasukan para Punokawan tadi yang ngeyel tadi. Nah, ternyata pada saat itu Bathara Narada tadi tidak setuju atas perintah dari Bathara Guru, karena wong permasalahan yang sepele hanya minta buah tadi, mengapa harus dibesar-besarkan dan harus mengorbankan nyawanya dari Punokawan. Nah, Bathara Narada pada itu memilih pergi. Selanjutnya Bathara Guru tadi mengutus kepada anak-anaknya tadi para dewa untuk melaksanakan tugas yang ia berikan tadi, menangkap para Punokawan. Jadi para Punokawan akan ditangkap para dewa. Ya, benar sekali. Kawah Condro Timuko. Nah, singkat cerita, pada situ terjadi peperangan di antara para dewa melawan ketiga Punokawan tadi, Gareng, Petruk, dan Bagong. Nah, namun ternyata ketiga Punokawan tadi ternyata kewalahan menandingi para dewa, karena diceritakan para dewa tadi tidak bisa dipukul. Nah, akhirnya pada saat itu para Punokawan tadi mundur menemui si Semar, dan Semar memberitahu bahwasanya bahkan dewa tadi sebenarnya memiliki kelemahan, yaitu para dewa tadi bisa kesakitan jika dipukul di bagian perut ke bawah, seperti itu Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan para Punokawan, Mas, setelah mengetahui kelemahan dari para dewa? Nah, di situ ceritakan akhirnya Punokawan tadi lalu maju lagi ke peperangan melawan dewa, dan akhirnya di situ para dewa tadi semua kalah melawan ketiga Punokawan karena telah diketahui kelemahannya itu tadi. Nah, Bathara Guru melihat kejadian tersebut tidak terima. Dia tidak terima karena telah dipermalukan pasukannya. Dia lalu mengeluarkan senjata yang sangat ampuh, yaitu senjata Trisula, untuk menakut-nakuti Punokawan tersebut. Nah, Punokawan pun pada saat itu lari karena mengetahui Bathara Guru membawa senjata Trisula. Nah, ketiga Punokawan tadi lalu melaporkan pada Semar bahwasanya Bathara Guru tadi mengamuk membawa senjata Trisula. Nah, Semar pun lalu berusaha menghadang Bathara Guru. Akhirnya di situ Semar dan Bathara Guru bertemu. Bathara Guru lalu mengancam jika Semar tidak mau menyembahnya maka dia akan dibunuh beserta Punokawan lain. Nah, Semar mengatakan bahwasanya dia akan menuruti perintah Bathara Guru untuk menyembahnya, akan tetapi tempatnya itu tadi jangan di Jagatraya, karena nanti dilihat banyak orang dan akan membuat jelek nama Bathara Guru, karena Bathara Guru tadi kan pernah adik dari Semar. Tadi kan sudah hal tidak tabu, semuanya sudah mengetahui. Nah, lebih baik masalah tersebut diselesaikan di Kayangan Suralaya saja, disekseni oleh dewa-dewa, dan juga di situ Semar mengajak anaknya yaitu si Gareng dan juga si Petruk pada saat itu. Oh, begitu ya, Mas. Nah, lalu apakah Bathara Guru menerima saran dari Semar, Mas? Sebentar, sebelum Mas Guru cerita lebih lanjut. Oh ya. Dulu. Silakan dilanjut, Mas. Nah, Bathara Guru pada situ bersedia menuruti keinginan Semar tadi untuk menyelesaikan masalah di Kayangan. Semar lalu mengajak anaknya yaitu Gareng dan Petruk, sedangkan si Bagong tadi ditinggal di Pringapus karena masih dibutuhkan oleh si masyarakat, seperti itu Mas Bayu. Nah, akhirnya di situ mereka berangkat ke Kayangan Suralaya. Nah, setelah kepergian itu tadi ternyata Bagong menjadi sedih dan khawatir akan keselamatan Semar beserta saudaranya. Nah, Bagong kebingungan, lalu dia meminta bantuan kepada seseorang. Dia bingung ingin meminta bantuan kepada siapa. Lalu dia teringat bahwasanya Semar tadi masih memiliki saudara yaitu Ki Togog yang bertempat tinggal di Padukuhan Jurang Growong. Nah, akhirnya Bagong menuju tempat tersebut, karena kan saya pernah cerita ketika lahir Bathara Guru tadi Bathara Guru tadi memiliki saudara yaitu Kiai Semar dan juga Ki Togog yang pernah kita bahas. Nah, selanjutnya Mas Bayu di situ. Nah, ternyata di Padukuhan Jurang Growong, Togog tadi sedang bersama sahabatnya ya sangat terkenal yaitu Sorawito. Jadi gandengan Togog tadi, Togog dan Sorawito, salah satu Punokawan Sabrang, seperti itu. Nah, Togog sedang membahas tentang mimpi buruknya, yaitu saudaranya si Semar tadi mengalami kejadian buruk dalam mimpinya tersebut, dan dia memiliki firasat jelek juga karena hal itu. Nah, tiba-tiba datanglah si Bagong datang menemui si Kiai Togog. Bagong menceritakan kejadian yang terjadi di Pringapus tentang perselisihan Punokawan dengan Bathara Guru dan nasib yang akan dialami Semar. Dia dibawa ke Kayangan Suralaya, seperti itu. Nah, terus apa yang dilakukan Ki Togog, Mas, setelah mendengar cerita dari Bagong? Nah, Togog pada saat itu paham dan diceritakan dia ingin membantu, akan tetapi dia tidak bisa naik ke Kayangan. Nah, dirinya lalu memiliki ide di situ. Nah, Bagong lalu dirubahnya menjadi Raden Janaka atau Arjuna dan diberi kekuatan yang ampuh di situ. Akhirnya Raden Janaka tadi diminta untuk gugat ke Kayangan menyelamatkan Semar beserta Gareng dan juga Petruk di situ. Oh, jadi begitu ya, Mas, yang dilakukan Ki Togog, merubah
Bagong jadi Arjuna palsu. Ya, nah selanjutnya Bagong yang menjadi Arjuna palsu tadi berangkat ke Kahyangan. Sedangkan di Kahyangan Suralaya sendiri, Semar berserta Gareng dan juga Petruk tadi telah sampai di situ. Nah, di situ Semar mengatakan bahwasanya dia telah bersedia dan akan melaksanakan perintah dari Bathara Guru, walaupun di situ tadi telah melanggar norma-norma, tidak ada seorang kakak kok nyembah delamaane adike tadi, sebenarnya tidak ada. Namun di situ Semar mengatakan dia akan melakukan. Nah, akan tetapi Semar pada saat itu meminta agar salah satu anak dari Bathara Guru nanti untuk menghantarkan buah yang diinginkan Bagong, Jambudipa Nirmala dan juga Pelemper Tonggojiwo tadi ke Pringapus karena sangat dibutuhkan. Nah, pada saat itu mendengar keikhlasan Semar tadi, ceritakan Bathara Guru seketika berubah pikiran. Nah, dia tidak jadi menghukum Semar dan malah akan merangkulnya sebagai saudaranya seperti dahulu, dan Bathara Guru juga pada itu memberikan kedua buah yang sama yang akan diberikan di Bagong. Jadi di situ Semar dan Gareng Petruk dijamu makanan Jambudipa Nirmala dan juga Pelemper Tonggojiwo. Nah, di situ dia diberi kesempatan untuk merasakan kedua buah tersebut. Nah, akhirnya di situ ceritakan Punokawan, si Semar dan Gareng dan Petruk tadi memakan kedua buah yang disajikan tersebut. Oh, jadi begitu ya, Mas. Sekarang si Semar sudah baikan lagi dengan Bathara Guru, ya. Dan para Punokawan diberi kesempatan untuk mencicipi makanan dari para dewa. Benar sekali. Nah, diceritakan pada saat itu Mas Bayu, ternyata buah yang disajikan oleh Bathara Guru tadi ternyata di dalam buah tersebut sudah diberi wiso atau bisa. Nah, maka sesudah Semar, Gareng dan Petruk tadi memakan buah tersebut, tiba-tiba mereka bertiga tadi tidak sadarkan diri. Nah, Bathara Narada ternyata sudah tanggap. Dia mengetahui dan mengerti kejadian tersebut. Nah, di situ lalu terjadi perdebatan di antara Narada dan Bathara Guru. Nah, Bathara Guru lalu mengutus Bathara Indra untuk merangket ketiga Punokawan tadi dan ditempatkan di pinggir kawah Condrodimuka. Istilahnya sak mongso-mongso dia ingin memasukkan mereka bertiga ke kawah Condrodimuka ya karek gulungne lah, seperti itu. Nah, setelah itu tiba-tiba datanglah si Arjuna palsu tadi naik ke Kahyangan Suralaya menghadap Bathara Guru dan Narada. Kedatangan Janaka palsu tadi adalah ingin meminta kembali Punokawan Semar beserta anaknya itu tadi, Mas Bayu. Nah, Bathara Guru di situ bersikukuh tetap akan menghukum Semar beserta Gareng dan juga si Petruk tadi karena tidak mau menyembahnya, Mas Bayu. Jadi Bathara Guru sebenarnya masih tetap ingin disembah oleh Semar ya, Mas? Ya, istilahnya masih dendam, istilahnya seperti itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya Janaka palsu tadi tetap memaksa ingin mengambil kembali Punokawannya. Bathara Guru pada saat itu lalu marah. Dia mengeluarkan kilat dan halilintar tadi untuk menyambar Janaka palsu, akan tetapi ternyata tidak mampu membunuh si Arjuna palsu. Nah, Bathara Guru pada saat itu mengeluarkan senjata Trisula yang sangat ampuh dan diarahkan kepada Arjuna, akan tetapi senjata tersebut tidak bisa menembus ragane si Arjuna palsu tadi. Nah, Bathara Guru pada itu bingung. Dia kewalahan, kaget. Lah dia lalu pergi ke Kahyangan. Nah, Bathara Narada yang pada saat itu masih di situ, dia merasa terheran-heran akan kekuatan Janaka palsu tadi yang tidak pada umumnya lah, istilah seperti itu lah. Lalu dia memberitahu keberadaan Semar ternyata di pinggir kawah Condrodimuka. Akhirnya di situ si Janaka palsu tadi melepaskan ikatan Semar tadi beserta saudaranya. Nah, Semar pada saat itu tidak pangling. Dia mengetahui siapakah sebenarnya si Janaka palsu tadi adalah anaknya yang menyamar. Dan di situ Bagong menceritakan bahwasanya dia telah dibantu oleh Kiai Lurah Togok, saudaranya dari Semar. Nah, Bathara Narada pada itu mengatakan Bathara Guru pasti pada saat itu sedang mencari jago. Tidak lain jago ini tadi mungkin adalah si Prabu Kresna. Oh, jadi sekarang para Punokawan berhasil diselamatkan oleh Arjuna palsu atau Bagong ya? Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya pada saat itu di negara Amarta, ya. Nah, Kresna pada saat itu sedang bersama Bima dan Arjuna membahas tentang Punokawan tadi kok sudah lama kok tidak datang ke negara Amarta. Nah, tiba-tiba datanglah Bathara Guru. Bathara Guru tadi kaget ternyata di situ juga ada Arjuna. Nah, Bathara Guru pada saat itu mengolok-olok Arjuna. Dia tidak mengetahui bahwasanya yang dikatakan tadi adalah Arjuna palsu. Nah, di situ Bathara Guru mengolok-olok si Arjuna asli tadi hingga membuat Bathara Guru tadi karena membuat Bathara Guru malu di Kahyangan. Nah, Arjuna asli tadi ya bingung, wong dia berada di Amarta terus kok. Nah, Bima pada saat itu karena dia terpancing emosi lalu dia menghajar adiknya tersebut. Jadi malah ngajar Arjuna asli tadi, padahal Arjuna asli tadi tidak mengetahui apa-apa. Nah, akan tetapi lalu dipisahkan Kresna.
Kresna tadi mengatakan kepada Bathara Guru bahwa Arjuna tadi sudah lama, sudah waktu yang lama tadi bersamanya terus. Jadi Arjuna dan Kresna tadi lalu kintilan kemana-mana dia berdua kok. Tidak mungkin Arjuna tadi berada di Kahyangan. Jikapun ada Arjuna di Kahyangan, pasti itu Arjuna palsu. Nah, akhirnya Bathara Guru beserta Kresna, Bima dan Arjuna tadi menuju ke Kahyangan Suralaya. Nah, sedangkan di Kahyangan Suralaya, Bathara Narada tadi beserta para punakawan dan juga si Arjuna palsu tadi sedang bertapa di situ. Nah, tiba-tiba datanglah Bathara Guru membawa Kresna dan juga Bima dan juga Arjuna asli. Nah, Kresna lalu mengetahui siapakah sebenarnya Arjuna palsu tadi. Kresna mengetahui. Nah, Narada lalu menjelaskan di hadapan Kresna, Bima dan Arjuna tentang permasalahan yang terjadi. Niat Bathara Guru ingin membunuh si Semar. Nah, Bathara Guru ingin mengetahui pada saat itu siapakah sebenarnya si Arjuna palsu tersebut, karena dia juga membawa Arjuna. Nah, akhirnya keluarlah pada saat itu Sang Hyang Wenang dari dalam raga si Arjuna palsu tadi keluar. Sang Hyang Wenang, orang tua dari Togok, Semar dan juga si Bathara Guru keluar pada saat itu. Nah, Sang Hyang Wenang tadi lalu mengingatkan akan tindakan Bathara Guru tadi. Nah, akhirnya Bathara Guru tadi akhirnya bertobat karena telah dielingi oleh Dewaning Dewa, yaitu Sang Hyang Wenang tadi. Nah, Sang Hyang Wenang lalu mengutus oleh Bathara Guru untuk memberikan Jambu Dimba Nirmala dan Pelemper Tangga Jiwa tadi kepada Bagong. Nah, di situ Sang Hyang Wenang akhirnya kembali ke Kahyangan, sedangkan Arjuna palsu tadi akhirnya badar berubah menjadi punakawan Bagong pada saat itu. Nah, Bathara Guru lalu menepati janjinya memberikan kedua buah tersebut. Nah, Bagong sangatlah senang. Akhirnya mereka bersama-sama kembali ke negara Amarta karena telah menyelesaikan apa yang diinginkan oleh si Bagong tadi, mendapatkan Pelemper Tangga Jiwa dan Jambu Dimba Nirmala pada saat itu. Jadi sekarang akhirnya Bagong berhasil mendapatkan apa yang ingin. Ya, benar sekali Mas Bayu. Dua Pelemper Tangga Jiwa dan Jambu Dimba Nirmala. Benar sekali. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang kita bahas kali ini tentang lakon Bagong Bangun Desa Sanggih dari Gesena Nugroho. Menurut saya lakon cerita tersebut sangatlah menarik, mampu mengapresiasi para pendengar, para penontonnya Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Rit atas kisahnya tadi. Nanti bisa dilanjut lagi cerita di episode selanjutnya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang perseteruan antara punakawan dengan para dewa. Dan akhirnya Bagong berhasil mendapatkan Jambu Dimba Nirmala dan Pelemper Tangga Jiwa sebagai syarat kesejahteraan Padukuhan Pringapus. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.